Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih di Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Juga kita syukuri kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita sampai hari ini, untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita awali dengan pujian penyembahan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, amin, haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Yesus yang setia menolong kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita renungkan kembali kebaikan kemurahan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Kalau sampai saat ini kita ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Haleluya. Dalam kecukupan dipelihara oleh Tuhan. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kita syukuri. Kita berterima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur terima kasih. Sungguh haleluya. Semua yang kita alami itu semua karena kebaikan Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Dia selalu mendampingi kita. Dia yang ada di dalam kita, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah, persoalan, pergumulan hidup diberi kekuatan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Yesus, kasih-Mu yang terindah, lebih daripada kasih manusia di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
kehidupan kami hanya Engkau Yesus. Sebab karyamu, pengorbananmu, kasihmu untuk kami terlalu besar. Haleluya. Oh haleluya, Engkau sudah menolong kami, menyelamatkan kami, menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan. Dan Engkau memelihara, melindungi, menjaga kami sampai saat ini, akan sampai seterusnya, bahkan sampai Engkau datang kembali. Karyamu sungguh besar, sungguh indah, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tidak ternilai dengan haleluya barang-barang di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kami. Kami naikkan syukur kami buat segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua, baik yang sudah hadir, juga mereka yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hantar mereka dengan tangan kasih-Mu, dan Tuhan sucikan, kuduskan mereka semua untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadir Allah, kuasa Allah, penghiburan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan kami rasakan, kami nikmati hal dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita
Bapa. Tuhan, Pak saja memuji-muji Engkau, Tuhan, memuliakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya sudah mau kembali berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya.
ada, tapi kekuatan Tuhan itu semakin nyata Bapak Ibu. Ketika saya baca kitab, Tuhan itu selalu kasih saya damai. Ketika adik saya ada masalah ini itu, saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau punya rencana untuk adik saya. Kalau adik saya boleh mengalami hal yang seperti ini, saya tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah. Kalau kapan hari adik saya itu mau masuk satu sekolah SMA Bapak Ibu, adik saya sudah senang, adik saya sudah lolos tes dan segala macam. Dia sudah sangat senang, dia bilang, Cik, aku bisa masuk sekolah ini. Dia sangat senang. Saya cuma berdoa, doa. Saya cuma bilang gitu, sembahyang. Kamu bisa sekolah itu karena Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Saya terus ingatkan, kamu sembahyang. Kalau kamu Tuhan berkehendak kamu masuk situ, Tuhan cukupi semuanya. Adik saya bingung gitu ya, Cik, aku mau masuk sini tapi tidak ada biayanya. Mau pinjam siapa? Tidak usah pinjam, saya bilang. Cukup berdoa sama Tuhan. Kalau itu berkatmu, Tuhan kasih izin. Dan singkat cerita Bapak Ibu, adik saya nggak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada biaya yang kita, tidak ada uang untuk kita bayarkan. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong kasih Tuhan kekuatan buat adik saya. Mungkin kecewa, iya Bapak Ibu. Itu sekolah yang dia sangat inginkan. Saya tahu hari-hari ini adik saya itu sangat marah sama papa, saya sangat marah sama dirinya sendiri, kenapa kok nggak bisa. Saya cuma ingatkan satu hal Bapak. Banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin ini caranya Tuhan buat proses hidupnya dia. Saya cuma bilang, kau bersabar, sabar dan berdoa. Dan saya pulang kemarin malam, saya lihat dia tersenyum Bapak Ibu, saya nangis Bapak Ibu. Dia nggak tahu saya nangis. Tiap hari saya mendoakan dia. Saya terus doakan dia Bapak Ibu, supaya dia bersyukur, dia kuat. Doa saya tuh saya pingin adik-adik saya tuh tidak mengalami apa yang saya alami dulu. Tapi kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan mau proses adik saya Bapak Ibu. Dan tolong bantuan doanya, saat ini dia mau daftar sekolah negeri Bapak Ibu. Dan di tanggal 1 sampai 3 ini pengumumannya akan keluar. Dan saya terus berdoa, Tuhan, supaya adik ini saya belajar satu hal. Tidak semua itu bisa dicapai dengan kekuatannya dia. Ada kalanya itu bisa dicapai hanya dengan kekuatan Tuhan, cuma doa. Karena saya mengalami dari kecil sampai saya sekarang besar. Saya bisa sekolah, bekerja, selesai kerja selesai, harus pindah ke tempat yang lain. Tuhan itu sudah sediakan semua. Dan saya percaya Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan adik saya. Yaitu kesaksian saya Bapak Ibu. Saya undang balik berdiri, kita punya lagu yang selanjutnya. Saat kau bermimpi
Bagi orang yang punya iman, percaya kepada Yesus, tidak ada barang mustahil. Tidak ada barang yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya, jamah kami, penuhi kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami yakin dan percaya segala keperluan kebutuhan dalam kehidupan ini Tuhan akan menyediakannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Bapa. Kami mau membuka hati untuk firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa. Kami percaya, kami yakin, kami dapat berkat Tuhan. Kami mendapatkan Engkau, kami mendapatkan pertolongan dan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Haleluya. Kau urapi pelayanan mereka, Kau pakai mereka Tuhan, supaya pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan anak-anak ini Tuhan yang masih kecil, haleluya, boleh mengenal Tuhan dengan benar, boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau jamah, Engkau berkati, mengurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, jamah kami semua, supaya kami punya telinga seorang murid, mempunyai hati seorang hamba yang mendengar dan mau taat akan firman Allah, sehingga berkat firman Allah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dengan judul Harta yang Tetap. Haleluya. Harta yang tetap. Puji nama Tuhan. Harta dunia ini ya, kita perlu, ya, kita butuhkan, tetapi kita harus sadar bahwa harta ini cuma sementara, ya. Harta ini cuma kita butuhkan dalam kehidupan ini sementara saja. Haleluya. Namun firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada satu harta yang tetap, harta yang kekal. Itu harus kita capai. Itu harus nomor satu. Ya. Tuhan sudah bilang, apa artinya kamu dapat seluruh isi dunia ini kalau nanti masuk neraka, jiwamu binasa. Tidak ada artinya itu. Ya. Kalau kita sakit, kita minta sembuh, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak dikasih sembuh, jangan ngomel. Yang penting kita hidup ini, kita tahu bahwa saat kita pulang nanti, kita masuk surga. Baik lewat sakit, lewat masalah, persoalan yang belum selesai, belum tertolong, tidak jadi masalah. Haleluya. Yang penting dapat harta kekal itu kita simpan, kita pegang. Haleluya. Kita taati firman Allah. Terakhir kita pulang masuk ke surga. Ya. Kalau hari-hari ini ya, saya mendengar dari istri saya ada miliuner yang tenggelam, ya, mau melihat bangkainya kapal Titanic. Ya, berapa orang itu miliarder, duitnya gak karu-karuan akeh, ya. Mati. Tidak dibawa, mati tenggelam. Mengerikan. Ya. Ya, orang bilang mati aja leren bayar miliaran. Nah, tapi satu pertanyaan, apakah mereka sudah dapat harta yang tetap ini? Apakah mereka sudah punya harta yang tetap? Kalau sudah punya, tidak jadi masalah. Ya, mati dengan cara apapun, ya, kalau Tuhan izinkan terjadi seperti itu, asal memiliki harta yang tetap, dia masih ada kesempatan bisa masuk di surga yang mulia. Haleluya.
Puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, kalau ada saudara masih sakit, belum sembuh-sembuh, ada masalah, persoalan belum selesai, jangan terlalu dipikiri, jangan terlalu menderita kenapa kok Tuhan tidak tolong, kenapa kok Tuhan itu sepertinya tidak mau tahu. Jangan berpikir itu. Yang penting jiwa saudara sudah mendapat tempat di sorga, roh saudara sudah dapat tempat di sorga, saudara sudah dapat harta yang tetap itu, yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Ya, kita punya harta banyak, bisa dicuri orang, bisa dirampok, bahkan dengan harta itu banyak kali bisa membunuh kita sendiri karena kita diikat oleh harta dan akhirnya binasa. Tapi mari pada pagi hari ini kita dapatkan harta yang tetap. Amsal Soleman pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 ya. Demikian firman Allah. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, ada pada Allah, ada pada Yesus. Juga harta yang tetap dan keadilan. Amsal Soleman 8 ayat 18 ya. Kekayaan, kehormatan, keadilan itu ada pada Tuhan ya. Semua itu ada di dalam Dia. Juga dikatakan apa? Harta yang tetap, harta yang tetap, harta yang kekal ya. Harta yang kekal itu ada di dalam Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jangan kita terus fokus kepada yang fana, yang sia-sia. Dan harus kita perhatikan harta yang kekal, harta yang tetap. Itu tetap itu artinya tidak berubah ya. Harta itu terus ada ya, selama-lamanya ada, tidak layu, tidak lenyap oleh waktu, oleh keadaan, situasi apapun. Harta itu tetap kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini yang perlu kita dapatkan, harta yang kekal. Harta dunia ini kalau Tuhan izinkan kita bisa memiliki, kita bisa memakai ya kita pakai ya, dengan sewajarnya ya. Dan itu nanti akan lama-lama pasti habis. Tapi harta yang tetap ini Tuhan itu sudah sediakan, bahkan Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap orang percaya. Ini luar biasa. Orang percaya Yesus itu jaminannya luar biasa. Sudah diberi harta yang kekal. Kita kan tidak nyadari, oh betul aku miskin itu, aku tidak punya apa-apa gini. Kita tidak mengerti, kita salah omong. Sebab apa? Kita kurang baca firman Allah. Tadi sudah dikatakan ya, disaksikan tadi tentang baca firman Allah ya. Bu Edi seringkali kalau khotbah baca firman, Kejadian Wahyu, baliklah Kejadian Wahyu terus. Itu firman Allah itu hidup, artinya bisa berbeda terus, bisa keluar yang bagus-bagus, keluar yang indah-indah, keluar yang kita tidak mengerti jadi mengerti. Jadi kalau kita kurang baca firman Allah ya, kita kurang mengerti, memahami tentang janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan ya, khususnya pada pagi hari ini tentang harta yang kekal itu. Jadi saudara dan saya ini sudah punya harta yang kekal itu. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat 11 ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ayat ini saudara harus baca ya. Bahkan
Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini dibaca, ya, dibaca, dipahami. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan itu artinya apa? Lebih daripada apa yang Tuhan buat, lebih daripada indahnya dunia ini, yaitu apa? Kekekalan. Ya. Ayat ini, ya, saya baca berulang-ulang, bolak-balik dari dulu sampai sekarang. Saya sampaikan khotbah juga tentang ini, tetapi ayat ini baru muncul di hati saya tadi malam. Tuhan itu sudah memberikan kekekalan, ada hidup kekal di hati kita, namun kita kurang menyadari. Sudah diberi hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa mengerti, ya. Ini ayat-ayat firman Allah ini, saudaraku, kalau Roh Kudus tidak membukakan mata rohani kita, tidak membukakan hati kita, kita tidak bisa mengerti. Rahasianya tidak bisa terbuka, ya. Jadi kalau pagi hari ini saya dan saudara dapat satu berkat, bahwa kekekalan itu sudah diberikan kepada saudara saya, ini berkat yang luar biasa. Ya, lebih daripada harta dunia ini, nilainya, ya, itu luar biasa. Jadi mari saudaraku, ya, kita ingat-ingat firman Allah ini terus perlu dibaca terus menerus, terus juga perlu diingat-ingat, ya. Mungkin kalau saudara melihat orang lain, waduh hidupnya kok enak, ya, hidupnya kok mapan, ya, kesehatannya kok baik terus. Nah, itu nanti bisa membuat kita jadi lemah. Tapi kalau kita kembali ingat firman, aku sudah punya hidup yang kekal. Haleluya. Yang kelihatan mata ini ada ataupun tidak ada, kita bisa syukuri. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti mencukupi, ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi yang nomor satu, kekekalan itu harus, harta yang tetap itu harus ada menjadi milik kita. Tuhan seringkali bilang, ya, kita semua hafal ayat itu, Matius 6 ayat 33. Cari dulu apa? Cari dulu nomor satu. Ini harus dicari. Kerajaan ini harta yang tetap, harta yang kekal, itu harus didapatkan dulu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kebenarannya itu apa? Kita buktikan, iya ya. Sampai semua firman Allah yang kita praktekkan itu keluar dari mulut kita, apa? Iya, Tuhan itu betul. Iya, Tuhan itu tolong. Iya, Tuhan itu menyediakan. Iya, Tuhan itu menyembuhkan. Iya, Tuhan itu mengadakan semuanya. Dari tidak ada jadi ada. Ya. Heran, saudara. Ya. Jadi kebenarannya ini harus kita rasakan. Setiap kebenaran firman Allah, setiap janji firman Allah itu harus kita rasakan. Nah, ini berarti kita sudah dapat harta yang tetap itu. Firman Allah itu harta yang tetap. Firman Allah itu harta yang kekal. Nah, harta yang tetap, harta yang kekal ini, ya, tidak lain, tidak bukan adalah Yesus sendiri, Allah. Dia harta yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Amsal Soleman ini, ya, mulai pasal 1, ya, saudara bisa baca terus mungkin sampai pasal 8 gitu, ya. Itu tentang hikmat. Hikmat. Siapa hikmat itu? Hikmat itu Allah. Ya. Jadi kalau saudara baca aku hikmat, ya. Siapa yang mencari aku akan mendapatkan aku, ya. Itu hikmat, itu Allah sendiri. Allah itu apa? Allah itu firman.
Dan tidak cukup kita hanya baca firman, sampai kita bisa ketemu dengan Allah sendiri secara pribadi, ya, dalam roh, ya. Haleluya. Jadi firman Allah ini bukan hanya tulisan yang kita baca, tapi firman Allah ini ada satu pribadi yang bisa ditemui. Ya. Saudara yang mungkin tanya-tanya, ya, kadang-kadang namanya manusia, ya, itu seringkali lewat masalah, lewat persoalan yang sulit, yang berat, baik itu bagi orang percaya ataupun bagi orang yang belum percaya. Itu dalam hatinya akan timbul, apa Tuhan itu ada? Apa Yesus itu ada? Apa cuma cerita tek di Alkitab ini? Nah, kalau timbul pertanyaan seperti itu, saudara cari Yesus sungguh-sungguh, dia itu ada. Cari Allah sungguh-sungguh, dia itu ada, bisa menemui saudara. Oh, kalau orang ketemu Yesus itu dikatakan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan tidak ada orang bisa melihat Tuhan tetap hidup. Ya, kecuali Tuhan izinkan. Ya, puji Tuhan. Ya, kecuali Tuhan izinkan, ya, seperti Abraham, seperti Musa, ya. Haleluya. Abraham, Musa itu bisa ketemu dengan Allah. Walaupun dikatakan tidak bisa melihat wajahnya, tapi ya waktu itu Tuhan menampakkan diri di celah-celah gunung. Itu Musa hanya bisa melihat punggungnya, belakangnya tok. Ya. Orang yang melihat wajahnya Kristus itu pasti mati, tidak tahan. Ya. Tapi saudaraku, secara rohani saudara dan saya diizinkan bisa melihat, merasakan hadirat Allah, itu ada. Ya. Sebab Yesus itu pribadi, Allah itu juga satu pribadi. Itu ada di dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 5 ayat 26. Itu demikian firman Allah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa itu punya kepribadian sendiri. Yesus itu punya kepribadian sendiri. Dan ini bisa ditemui. Luar biasa. Ya, Yono bisa dibuka kordenya agak padang. Ya, haleluya. Jadi, saudaraku, mari saudara yang mungkin sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini, ya, belum pernah, ya, menjumpai Yesus secara pribadi. Saudara bisa minta sama Tuhan, saudara bisa cari, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti Tuhan itu bisa menampakkan diri kepada kita. Memang bukan berupa mungkin kita melihat wajahnya Yesus atau bagaimana. Ya. Tuhan bisa bikin macam-macam cara. Ya. Mungkin kita bisa melihat satu sinar yang terang masuk ke kamar kita waktu kita berdoa. Mungkin kita bisa merasakan, tahu-tahu ada hembusan seperti angin segar, ya, itu banyak kesaksian seperti itu, ya. Ada suasana yang enak begitu, ya. Hadirat Allah datang. Itu pribadi Yesus, itu pribadi Allah datang. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, ya, Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita semua, ya, harus sampai mendapatkan harta yang kekal ini.
Mintalah kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini luar biasa. Jadi Tuhan itu betul-betul buka tangan ya untuk orang yang mau percaya kepada Tuhan, untuk orang yang ingin ketemu Tuhan. Haleluya. Orang percaya lewat diinjili oleh orang lain itu bagus ya. Itu lumayan. Orang percaya kepada Yesus karena membaca firman Allah sendiri, terus ketemu Yesus, percaya Yesus, itu bagus, lumayan. Otomatis enggak? Otomatis. Orang percaya Yesus karena dari keturunan, orang kakek nenek, opa oma semua Kristen, saya juga jadi Kristen, itu juga sudah lumayan. Tapi tidak cukup. Tidak cukup ya. Ya. Waktu Tuhan tanya Petrus ya, Petrus, menurut kamu sama murid-murid yang lain, aku ini siapa? Ya. Banyak orang lain bilang, oh, Yesus itu nabi besar, Yesus itu guru besar, ya, dan lain-lain. Tapi Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Kemudian Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Loh, kemudian Yesus bilang, betul katamu itu, aku Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau bisa mengatakan itu karena Roh Allah yang nyuruh. Jadi Petrus itu bisa ngomong kalau Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, itu karena disuruh oleh Bapa. Kalau enggak secara manusia, Petrus enggak bisa mengakui itu. Ya, mati lampu semua ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak disuruh Bapa, orang tidak bisa ngomong Yesus itu anak Allah. Kalau tidak dikaruniai Bapa, orang itu tidak bisa percaya Yesus, tidak bisa. Itu sudah ada ayatnya. Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 6 ayat 44, ayat 65. Kalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa, tidak dikaruniai oleh Bapa, dia tidak bisa percaya Yesus. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengaku Yesus itu Tuhan, itu saudara dapat karunia. Amin. Saudara dapat berkat luar biasa. Orang disuruh ngaku Yesus tidak bisa. Ya mungkin dia ngomong Yesus tapi dia tidak percaya. Jadi kalau kita bisa percaya itu anugerah, itu pemberian Allah. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Ada 2 ayat. Karena kita ditarik oleh Bapa, kita diberi karunia oleh Allah. Wah, luar biasa. Ya, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi saya katakan kita percaya karena diberitahu orang, diajak orang, atau baca sendiri, atau karena percaya keturunan, itu sudah cukup baik, tetapi belum sampai pada keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-16, ya, di situ ada satu perkataan Yesus yang sepertinya ya, agak ganjil. Ya, apa yang agak ganjil? Tuhan bilang begini sama Petrus. Tadi kan Petrus mengakui engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu Matius 16 ayat yang ke-16. Ya. Selanjutnya Yesus bilang apa? Petrus, jangan beritahukan kepada siapapun bahwa aku ini Mesias. Loh, kok aneh? Ayat yang ke-20.
Tuhan bilang sama Petrus, jangan ngomong-ngomong lo ya. Jangan ngomong-ngomong sama orang lain kalau Yesus itu Mesias. Loh kok aneh? Padahal kita ini disuruh memberitakan Yesus. Kita disuruh memberitakan Yesus itu siapa? Mesias. Mesias itu bagi orang Israel itu yang dinanti-nantikan, Allah yang diurapi ya, oleh orang Israel. Jadi sampai sekarang ini saudaraku ya, orang Israel itu orang miliknya Allah ya. Orang Israel itu sebagian belum percaya Yesus. Sebagian sudah percaya Yesus itu Mesias, mereka percaya. Tapi sebagian juga ada yang tidak mau percaya. Sampai Yesus ini disalibkan. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus ini Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai Yesus dibunuh, disalibkan. Ya. Dan anehnya di sini ayat ini mengatakan apa? Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Loh, kok enggak boleh diberitahukan kenapa? Tuhan itu ingin setiap orang, setiap kita ini ya, enggak asal tahu, diberitahu, tapi Tuhan ingin saudara dan saya, setiap orang ini ketemu sendiri. Kalau ketemu sendiri itu jadinya beda nanti. Ya, jadinya beda. Kita semua kan tahu toh Bapak Presiden kita sekarang Jokowi. Semua tahu toh? Pernah ketemu pribadi, jabatan tangan karo Pak Presiden? Enggak pernah. Kalau orang pernah ketemu, senengnya amit-amit, saudaraku. Misalnya Bapak Presiden itu ke Surabaya mampir Tropodo, mampir ke GBPS Tropodo, ketemu sama saya sama Bu Hendri. Kira-kira senengnya apa? Minta ampun. Ya. Pasti balik jalur di foto. Salaman di foto, berdiri di foto. Tapi ingat, itu cuma sementara. Lewat berapa periode presidennya diganti, tinggal gambar itu, tinggal foto itu. Betul? Dan kita kenal siapapun, orang ternama siapapun, terbatas, tidak bisa nolong saudara dan saya. Mungkin dalam materi bisa, tapi dalam kesulitan, dalam batin, hati, tidak bisa. Tapi Yesus bisa, amin. Sebab itu Tuhan ingin kita semua ketemu Yesus. Sebab itu Tuhan bilang sama Petrus, jangan beritahu loh ya kalau aku ini Mesias. Supaya mereka sendiri cari dan ketemu sendiri dengan Mesias. Itu ada Yohanes pasal 4 ya, ayat yang ke-42. Ya. Ayat ini saya bacakan ya. Jadi ini firman Allah, bukan karangan hamba Tuhan atau karangan manusia. Yohanes 4 ayat 41 kita mulai baca. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, perempuan Samaria, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya. Waktu perempuan Samaria ini menyaksikan, ya, aku ketemu Mesias, aku ketemu orang yang bisa tahu latar belakangku. Mereka semua datang sekampung, padahal dari kampung yang jauh, datang ketemu Yesus, mendengar Yesus sendiri ngomong. Kemudian apa? Mereka mengakui, aku percaya bukan karena perkataanmu,
tapi aku mendengar sendiri, aku melihat sendiri. Amin. Ya. Jadi saudaraku, saudara dan saya, Tuhan mau kita itu mendengar sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri. Kalau saudara dan saya, misalnya saya makan capcay, saya makan sendiri, saya tanya saudara capcay ini enak? Saudara ngomong enak, oh enak. Saudara merasakan enggak? Cuma ngomong tok. Yang merasakan siapa? Saya yang makan ini. Ya, makasih Pak Desi. Ya. Jadi Tuhan itu enggak mau asal kita nih nut byung. Sebab Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Jadi kita harus ketemu Mesias ini siapa? Ya. Bukan berarti kita ini gimana ya? Namanya orang enggak ngerti ya. Belum kenal ya kepengin ngerti, kepengin kenal. Seringkali saya umpamakan, kalau saudara punya ATM di bank, ada orang yang tiap bulan transferi saudara 1 bulan 10 juta. Saudara tidak tahu orangnya, masuk 10 juta, masuk 10 juta tiap bulan. Saudara kepingin tahu siapa yang ngasih? Kepingin tahu apa enggak? Ya pasti kepingin toh. Bukan kepinginnya bagaimana, terima kasih. Saudara dan saya sudah diberkati tiap hari oleh Tuhan, dicukupi sandang pangan papan, dilindungi, dijaga. Apa yang saudara kepingin ketemu Tuhan? Saudara dipiara berapa tahun sampai sekarang ini, ya? Oksigen, napas gak pernah bayar. Ya, istri saya pernah menyampaikan di artikel, ada napas manusia ini, ya, 1 hari itu berapa mah? Lupa. Ya, harus kalau masuk rumah sakit ambekan 1 hari pakai oksigen itu bisa juta-jutaan. Saudara ambekan napas tidak pernah bayar. Ya, apa enggak saudara enggak kepingin ketemu siapa yang ngasih aku oksigen? Bisa ambekan lega. Sedangkan yang di rumah sakit yang enggak bisa napas pakai alat bantu bayar. Coba saudara langsung bayar. Bisa bayar? Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Jadi Tuhan mau lewat ayat tadi, Petrus diberitahu, jangan beritahu lu kalau aku ini Mesias. Artinya Tuhan mau supaya kita semua ini cari sendiri Yesus itu ada apa enggak. Sampai ketemu Yesus itu ada. Yesus itu bisa menolong saya, bisa mengubah saya, bisa memberkati saya, bisa menyembuhkan saya. Sampai seperti itu. Haleluya. Oh, kalau ketemu Yesus, saudaraku ya, air mata itu enggak berhenti drodos. Kalau ketemu Yesus, senangnya itu enggak bisa dibayar dengan apapun, ya. Enggak bisa dibayar dengan harta di dunia ini, enggak bisa. Enggak bisa, kesenangannya enggak bisa dibandingkan dengan kita dapat uang 1 gebok. Enggak bisa. Lain, sungguh lain. Ya. Kayak saya pernah lihat di artikel ya, di YouTube atau apa itu ya. Ada seorang kerja di McDonald 25 tahun. Selama 25 tahun ini dia naik sepeda bekerja ya, dari muda sampai tua. Tahu-tahu di ulang tahun yang ke-25 dia dapat hadiah sebuah Mercedes Benz baru Grace. Itu karena apa? Orang ini setia melayani di pekerjaannya, dedikasinya tinggi, setia sungguh-sungguh. 25 tahun dapat Mercy. Saudara dan saya kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya, tidak perlu 25 tahun, ya. Asal saudara percaya sungguh-sungguh, saat ini juga
kita dapat harta yang kekal. Amin. Mati, percaya Yesus langsung mati, dapat sorga. Ya. Kalau masih diberi umur panjang, kesempatan bisa mengumpulkan harta yang kekal, harta yang tetap itu carinya mulai di mana? Di dunia ini, saudaraku. Ya. Saudara menabur, saudara nurut firman, saudara membagi, saudara memberi, itu semua ditulis sama Tuhan, dicatat sama Tuhan. Perbuatan baik, perbuatan jahat dicatat semuanya. Ya. Setelah kita di dalam Tuhan, tentu yang kita berbuat bukan yang jelek-jelek. Yang baik, nanti itu ngompok di sorga. Saudara ndak mengerti, saudara ndak tahu ya. Tahu-tahu pulang di sorga, loh, omaku kok gede, perabotku kok api-api, komplit. Itu karena penaburan di dunia. Jadi saudara nanti kalau pulang ke sorga, yang ndak pernah nabur, ndak pernah berbuat baik, ndak cocok firman hidupnya, kalau pulang ke sana rumahnya syukur-syukur cuma dapat rumah tipe 17 ya, bukan 70 ya, 17, ya bersyukurlah walaupun tidak ada perabotnya. Karena apa? Tidak pernah nabur. Ya. Jadi orang kaya itu hitungannya Tuhan ini ya. Orang kaya itu yang banyak berbuat baik dan benar. Bukan yang kelihatannya punya Mercy, punya pabrik 20, punya mobil 10 dan sebagainya. Itu bukan hitungannya di situ. Hitungannya yang ditabur ini, itu yang nyantol di sana. Jadi harta yang tetap. Jadi jangan saudara mikir hidup ini cuma di dunia ini aja. Ya, ada kehidupan 1000 tahun yang akan datang. Nah, di situ kita bisa menikmati ya kekayaan, kemuliaan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Nah, harta yang tetap itu adalah firman Allah ya. Matius 24, oh lupa ya kalau mati lampu ya. Matius 24 ayat 35 ya, sudah catat saja ya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, itu apa perkataannya? Firman Allah, itu perkataan Tuhan, itu kekal, tetap ya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah itu tidak akan berlalu. Firman Allah ini saudaraku ya, dari zaman dulu ya sampai sekarang tetap ada. Ya. Kalau kita mendengar sejarah ya, Alkitab ini pernah dihanguskan. Orang yang punya Alkitab dibakar. Orang yang membaca Alkitab dianiaya, dibunuh. Tapi nyatanya sampai sekarang Alkitab ini tetap ada. Bahkan dalam segala bahasa itu ada sekarang. Luar biasa. Ini apa? Ini harta yang tetap, tidak bisa dibinasakan. Dibakar oleh negara apapun, bangsa apapun, orang kafir apapun, tetap muncul. Sebab ini kekal. Ini ngomongannya Allah, ini keluar dari mulutnya Allah. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ya. Markus 16 ayat yang ke-8 ya. Bagian B saya bacakan sebab ayat ini agak panjang. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Ini berita kudus, tidak terbinasakan. Ayat ini sudah tertulis ya
Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya. Firman Allah itu kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Sebab itu saudaraku, ya, mari kita harus cari sungguh-sungguh, ya. Yang merasa belum pernah ketemu Yesus secara pribadi, cari sungguh-sungguh, pasti dapat. Ya. Ya. Tentu disertai hidup benar. Kerinduan, kesungguhan, kesetiaan, ketaatan, itu nanti cepat atau lambat ketemu Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Ya. Murid-murid yang pertama seperti ditulis dalam Yohanes pasal 1, ya. Petrus, kemudian Andreas, itu murid-murid pertama. Kemudian Filipus, itu bisa ketemu Yesus karena apa? Dia suka baca firman. Dalam zaman dulu dia baca kitab nabi-nabi. Dia baca nanti kemudian ketemu kata-kata nanti Mesias akan datang, ya. Nah, mereka percaya, mereka cari, mereka baca terus. Mereka baca sama sambil mencari kapan ya ketemu Yesus itu, kapan ya. Punya hati yang rindu. Sampai satu saat mereka betul-betul ketemu. Jadi Petrus, Andreas, Yohanes, Filipus, kemudian Nathanael dalam Yohanes pasal 1, itu mereka ketemu Yesus sendiri. Sampai mereka mengatakan apa? Aku telah menemukan Mesias yang tersebut dalam kitab-kitab para nabi. Jadi yang pernah dibaca itu bukan bacaan tok. Ada orangnya, bisa ditemui. Akhirnya mereka ketemu. Wah, luar biasa. Yang mereka jadi murid yang setia. Ya. Mereka taat, mereka melihat mujizat, mereka melihat banyak perkara yang dikerjakan Tuhan. Melihat pribadi Yesus itu bagaimana, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya, itu mereka melihat. Dan apa? Mereka merasakan. Sebab itu murid-murid ini tetap percaya, taat, kecuali satu, yaitu siapa? Yudas. Ya. Karena Yudas ini tidak mau bertobat, ya, dari cinta sama uangnya ini. Ya. Jadi seringkali orang itu tidak bisa ketemu Yesus kalau orang itu dalam hatinya cinta uang. Tidak mungkin ketemu Yesus. Sebab Tuhan bilang, Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sama-sama juga mengabdi kepada Mamon, uang. Kalau Allah ya Allah saja. Kalau kamu pilih uang ya uang saja. Tidak bisa digabung itu. Kita perlu uang untuk belanja, untuk bayar ini, bayar itu. Tapi kita tidak boleh cinta uang. Ngerti saudaraku ya? Tidak boleh cinta uang. Maksudnya Tuhan bilang tidak boleh cinta uang itu apa? Tuhan mengajar umat orang percaya ini apa? Mengembalikan 10% milik Tuhan. Orang yang tidak mau mengembalikan ini cinta uang. Ini merebut apa? Miliknya Tuhan. Tidak sadar mereka. Dipikir tidak apa-apa. Ngono ae kok. Jangan ngomong tidak apa-apa. Pencuri tidak bisa masuk surga. Itu ada gandengannya. Penipu, pencuri itu tidak bisa masuk surga. Jadi jangan kita ngomong, aku percaya pasti selamat. Percaya itu ada kelanjutannya. Ya. Percaya itu kelanjutannya apa? Taat. Sebab itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau mengabdi kepada Allah, campur mengabdi kepada Mamon, cinta uang, kamu tidak bisa ya masuk kerajaan Allah. Bersyukur kalau kita ini, saudara saya yang sudah melaksanakan firman Allah, yang sudah nurut firman Allah, ya,
tidak jadi pencuri, tidak jadi penipu, itu layak masuk kerajaan surga. Jadi jangan dipikir masalah gitu aja kok. Itu latih Tuhan, mengapa kok kita ini diajar memberikan sebagian milik Tuhan itu latihannya di situ. Dilatih di situ. Tuhan bilang apa? Kalau kamu dikasih barang dunia ini tidak bisa dipercaya, Tuhan tidak bisa mau ngasih harta yang kekal. Kalau saudara saya dikasih harta yang fana ini tidak kena dipercaya, ya itu tidak mau membalikan milik Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan harta yang kekal. Itu tesnya di situ, yang fana itu. Tuhan juga bilang apa? Kalau kamu tidak mau ngampuni, tidak mau ngasih sesamamu yang ketok moto, terus kamu ngomong aku cinta Tuhan, itu dikatakan firman Allah apa? Omong kosong. Jadi Tuhan itu melatih kita dengan yang real, yang nyata. Kalau kita bisa mengasihi manusia, bisa mengampuni, berarti kita ini bisa mengasihi Allah. Kalau orang tidak bisa ngampuni manusia, sing ketok moto ini saudaraku ya, Tuhan bilang kamu omong kosong ngasih aku. Jadi ada latihan-latihan yang sengaja. Bukan Tuhan itu kekurangan uang harus diberikan persembahan, bukan gereja itu kekurangan uang kemudian minta jemaat, bukan. Ya. Tuhan melatih untuk kita ini taat kepada firman. Ya. Kalau gereja ini pertama kali dibangun sampai saat ini bisa renovasi, kita tidak pernah minta sumbangan. Ya. Tuhan kalau memberkati kita pakai, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita tidak pernah minta-minta, kita tidak pernah pengumuman ini loh, butuh ini, enggak. Tuhan menyediakan semua tepat pada waktunya. Jadi kalau orang berpikir, wah aku ini harus ke gereja, harus perpuluhan, harus persembahan, iku ngenakno pendeta nih, keliru besar. Hidupnya pendeta itu bukan dari jemaat, dari Tuhan sendiri. Tuhan pakai jemaat yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang cinta kepada Tuhan, menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi ini harus kita pahami, harus kita sadari, saudaraku. Haleluya. So, kita dilatih untuk taat firman. Haleluya. Dapat supaya kita memiliki harta yang tetap itu. Harta yang kekal itu. Firman Allah. Ya, puji nama Tuhan. Lanjut ya. Yeremia 29 ayat 13 bagian yang kedua. Saya secara singkat ya. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yaitu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara dan saya boleh tanya. Ya, seperti saya dulu ya, saya tanya, Tuhan, hidup ini artinya apa sih Tuhan? Ya. Apa hidup ini dari kecil dibesarkan, ya, sekolah, kemudian kerja, menikah, punya anak, punya cucu, terus mati? Kalau hidup cuma itu saja Tuhan, ya, saya ini mungkin ya orang bilang mokong. Bukan, sebetulnya saya bukan mokong, saya ngomong sama Tuhan, kalau cuma hidup ini cuma ini tok Tuhan, artinya cuma itu tok. Kerja, makan, minum, punya ini, punya itu, bisa beli ini, beli itu, punya anak, punya istri, punya anak, punya mantu, punya cucu, terus mati. Ya Tuhan, mati sekarang, besok podo wae. Kemudian apa? Tuhan itu baik. Ya. Tuhan tidak menganggap saya ini kakek tanya, enggak. Satu saat Tuhan menampakkan diri, menjamah saya, sehingga saya ini bisa mengerti, oh artinya hidup ini seperti ini.
bukan sekedar urip, bisa keluarga, bisa punya anak, bisa bekerja, bisa beli ini itu, kemudian mati, tidak. Bisa melayani Tuhan, bisa dipakai jadi berkat untuk banyak orang, bisa dapat hidup yang kekal di sorga. Hidupnya jadi luar biasa, saudaraku. Ya. Kalau saya sama istri, anak-anak bisa melayani sampai saat ini di tempat ini saja, ya, kurang lebih 32 tahun. Ya. Hidup jadi berarti. Banyak orang yang keluar dari sini juga pelayanan. Banyak orang yang ibadah di tempat ini sampai mati. Ya, banyak yang sudah mati. Mungkin 20 lebih, ya, yang sudah mati, yang tua-tua. Jadi berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi cari sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat 13 tadi, kamu akan ketemu aku. Oh, luar biasa. Nah, kalau sudah ketemu Yesus, saudaraku, ya, sudah dapat Yesus, harta yang kekal itu, mari kita pelihara baik-baik, ya. Kita mau setia. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 itu dikatakan, Wahyu 3 ayat 11, aku akan datang kembali. Aku datang segera, ya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Jadi keselamatan itu, saudaraku, ya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hidup kekal itu, kalau tidak dipelihara, kalau tidak disimpan hati-hati, kalau tidak dikerjakan sungguh-sungguh, ya, itu nanti bisa hilang. Ya. Maksudnya hilang itu apa? Yang kita miliki itu tadi bisa dialihkan kepada orang lain. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau berbuah, tak ambil, tak berikan orang lain yang mau menghasilkan buah. Misalnya saudara punya uang, punya modal, diberikan kepada 3 orang. Jalankan modal ini, tak kasih 1 miliar satu orang. Tapi yang satu ini tidak mau kerja. Bagaimana? Tarik lagi, kasihkan orang yang mau kerja. Itu keselamatan seperti itu. Kalau kita sudah diberkati hidup kekal, kita tidak pelihara, kita tidak mau bagi-bagikan, ya, jadi terang, jadi garam, nanti dicabut, ya, dicabut, dikasihkan orang yang lain yang mau kerja, yang mau cinta Tuhan, yang mau taat firman. Ya. Jadi saudaraku, kehidupan kita ini percaya ada kesinambungannya, ada terusannya. Ya. Haleluya. Jadi pegang, ya, pegang itu artinya apa? Hidupi firman Allah ini, baca, lakukan dengan tekun, dengan taat, dengan setia, hidupi firman ini. Ya, ada pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi itu apa? Jalani, jalani. Haleluya. Supaya jangan sampai mahkota itu dialihkan kepada orang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jaga dengan apa? Baca firman terus. Baca, praktekkan, baca, praktekkan, baca, praktekkan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga mahkota itu diberikan. Ini loh, kamu setia, ini loh mahkotamu. Kamu udah sungguh-sungguh, ini loh berkatmu. Ya. Oh, pasti sukacita, saudaraku. Ya. Haleluya. Biarlah firman Allah yang singkat pada pagi hari ini, ya. Kita semua yang sudah dapat Yesus, harta yang kekal, harta yang tetap itu, kita mau tetap lebih sungguh-sungguh lagi. Yang belum dapat, masih ada kesempatan. Cari. Nanti saudara bisa bersaksi, ya. Saudara akan saksikan caranya bagaimana saya ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Wah, itu luar biasa, ya. Haleluya. Dan sebagai ayat yang terakhir dikatakan, Rasul Paulus sewaktu dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Semenjak ketemu itu aku tidak pernah tidak taat. Tidak pernah tidak taat. Ya. Biar ini juga menjadi pedoman kita. Ya. Kalau kita tidak taat itu satu pertanyaan. Apa kamu sudah ketemu Yesus? Ya. Kalau kita ketemu Yesus, kelanjutannya apa? Taat. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tolong kami. Bapa di sorga,
firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu terus mengiang-iang di hati kami semua, sampai semuanya bertemu Yesus secara pribadi, sampai semuanya taat sampai pada akhirnya yang sudah ketemu Yesus secara pribadi. Tolong kami, topang kami, kuatkan kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat, harta yang tetap, harta yang kekal itu ada dalam kehidupan kita semua. Kembali dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga memberkati, menjaga, melindungi sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.